Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di tematik tema 3 subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Hayya nada'u wahid isnaini thalatha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah Ananda mampu memahami perubahan wujud benda di sekitar. Yang kedua, Ananda mampu menjelaskan perubahan wujud pada pembuatan garam dan gulali. Yang ketiga, Ananda mampu menjelaskan terjadinya pemanasan global. Tujuan yang keempat, Ananda mampu menjelaskan terjadinya embun dan hujan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 22, Allah berfirman yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan. Itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, anak-anak, masih ingat kan kemarin tentang perubahan wujud benda? Dalam proses terjadinya hujan, di sana ada perubahan wujud benda yang akan kita pelajari berikutnya. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam akan terasa hambar. Nah, anak-anak, kira-kira bisakah anak-anak menyebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam? Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Contoh daerah penghasil garam, misalnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan
pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, bagaimana anak-anak? Kira-kira pada proses pembuatan garam terjadi perubahan wujud apa saja? Nah, anak-anak, bisakah anak-anak menyebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah? Iya, benar. Perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Nah, anak-anak, kira-kira ini gambar apa ya? Anak-anak tahu nggak ini gambar apa? Iya, betul, ini gambar gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Kira-kira anak-anak tahu nggak perubahan wujud apa yang terjadi pada proses pembuatan gulali? Untuk mengetahui perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan gulali, maka anak-anak harus membuat gulali di rumah masing-masing. Bagaimana caranya? Cara membuat gulali bisa anak-anak perhatikan di buku tematika halaman 185. Setelah itu, anak-anak bisa melihat bagaimana perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan gulali. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah pemanasan global? Apakah yang dimaksud pemanasan global? Kira-kira anak-anak bisa tidak menyebutkan perubahan wujud apa saja yang terjadi pada pemanasan global? Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global.
Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, serta menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, kira-kira anak-anak sudah melakukan hal-hal yang dapat mengurangi pemanasan global atau belum ya? Ayo kita melakukan hal-hal positif yang dapat mengurangi pemanasan global. Salah satu contohnya dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda saat bepergian ke tempat yang dekat. Nah, anak-anak, pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Kira-kira anak-anak tahu nggak bencana apa yang akan timbul dari pemanasan global tersebut? Sekali lagi, Ustazah ingatkan, kita dapat mengurangi pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat, gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Selain itu, kita juga bisa menghemat penggunaan listrik, karena menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air yang berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air yang berwujud cair. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Coba anak-anak perhatikan penulisan huruf besar, tanda titik, dan tanda koma dengan tepat. Nah, anak-anak, pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Nah, bagaimana anak-anak sudah mengerti tentang perubahan wujud benda di sekitar kita? Contohnya tadi pada proses pembuatan garam dan juga pembuatan gulali. Perubahan wujud apa saja yang terjadi? Kemudian kita juga sudah belajar tentang pemanasan global. Ternyata pemanasan global itu juga merupakan perubahan wujud benda. Kita juga sudah belajar perubahan wujud benda yang terjadi pada embun dan hujan. Nanti anak-anak bisa sambil lalu membaca buku tema 3, subtema 4. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Semoga anak-anak mengerti apa yang sudah Ustazah jelaskan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak belajar dari rumah. Selanjutnya tugasnya bisa kalian baca berikut ini. Tugas Ananda kali ini adalah buatlah poster dengan tema Stop Pemanasan Global. Poster dibuat menggunakan kertas HVS. Selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Terima kasih.